Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita mempelajari tentang integral tentu. Di mana pada video-video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang integral tak tentu, kemudian jumlah Riemann. Nah, materi-materi tersebut saling berkesinambungan sampai akhirnya kita berada di materi integral tentu. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Definisi dari integral tentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan, yaitu batas atas dan batas bawah, yang ditulis di bagian atas dan bawah notasi integral. Jadi kalau integral tak tentu, dia tidak memiliki batasan, tapi kalau integral tentu, dia memiliki batasan, memiliki batas atas dan batas bawah. Ini adalah notasi integral tentu, di mana A adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Fx dx, f itu adalah sebuah fungsi. Nah, penyelesaian dari integrasi tersebut adalah integral dari fx dx yang berjalan dari A sampai B adalah f besar B dikurangi f besar A, di mana f itu adalah fungsinya, f kecil itu adalah fungsinya, f besar itu merupakan hasil integrasi fungsi f kecil. Jadi beda ya antara f kecil dengan f besar. Ini adalah sifat-sifat integral tertentu. Yang nomor 1, ini sama seperti yang definisi ya. Sama seperti definisi. Kemudian yang nomor 2, integral A sampai B fx dx itu sama dengan minus integral tetapi batasnya dibalik. Yang awalnya batasnya A sampai B itu sama dengan minus integral B sampai A. Kemudian yang nomor 3, integral dari fx dx yang berjalan dari A sampai A itu langsung saja sama dengan 0. Nomor 4, integral integral C dx yang berjalan dari A sampai B itu sama dengan C dikalikan B min A. Kemudian yang nomor 5 seperti ini, C adalah konstanta bilangan real. Kemudian fx adalah fungsinya, maka C bisa kita keluarkan terlebih dahulu, baru kita mengintegralkan fungsinya. Kemudian, untuk yang nomor 6 dan nomor 7, itu hampir sama. Apabila ada penjumlahan dua fungsi, atau pengurangan dua fungsi, maka kita bisa jumlahkan satu per satu dengan integrasi, selang integrasi yang sama. Berarti kalau penjumlahan berarti integral fx dx ditambah integral gx dx. Hal yang serupa juga berlaku untuk tanda minus. Kita masuk ke teorema dasar kalkulus. Jika f kontinu dan mempunyai antiturunan f, jadi f itu fungsi yang kontinu dan f besar itu adalah antiturunannya atau integralnya pada selang A, B, maka ini adalah definisi awal tadi ya. Integral dari fx dx yang berjalan dari A sampai B itu sama dengan f besar B dikurangi f besar A. Teorema ini mengaitkan integral tak tentu dengan integral tentu. Kemudian, notasi yang bentuknya seperti ini biasa digunakan untuk menyatakan f B min f A. Sebenarnya materi ini adalah materi mengulang SMA mungkin ya. Plus, apabila kalian di materi sebelumnya, di integral tak tentu kalian sudah matang konsep dari integralnya, maka akan dengan mudah kalian mengerjakan materi integral tentu ini. Tinggal dimasukkan nilainya.
bukti. Bukti dari teorema dasar kalkulus yang pertama itu masih berhubungan erat dengan materi sebelumnya, yaitu jumlah Riemann. Misalkan F kontinu dan mempunyai antiturunan F besar pada selang A, B, maka F kecil terintegralkan pada A, B, dan untuk setiap partisinya bentuknya seperti ini. Dia partisinya dari A sampai B. Dia dipartisi oleh X0, X1, X2, sampai Xn. Nah, definisi seperti ini kan mirip seperti definisi jumlah Riemann. Maka FB min FA itu sama dengan penjumlahan dari Fxi dikurangi Fxi minus 1. Kan yang kemarin itu kan jaraknya itu kan misalkan antara X0 dan X1 itu kan cara mencarinya adalah X1 min X0. Jarak antara X1 sampai X2 itu berarti X2 dikurangi X1. Pun sama untuk yang baris kedua, karena dia merupakan pengurangan antara Xi minus Xi min 1, maka hasil penjumlahan atau hasil baris pertama ini sama dengan sigma F kecil Ti dikalikan delta Xi. Delta Xi itu dari Xi min Xi min 1. Nah, karena bentuk seperti ini itu kan sama dengan integral Fx dx yang berasal atau yang berjalan dari A sampai B itu sama dengan limit dari integral Fti dikalikan delta Xi, di mana limitnya mendekati 0. Nah, itu nilainya sama dengan Fb min Fa. Jadi, inti dari teorema dasar kalkulus, bentuk integral dari Fx dx itu sama dengan bentuk jumlah Riemann di mana partisinya mendekati 0 itu sama dengan Fb min Fa. Ini penjelasan sudah ada di video sebelumnya, jadi saya hanya mengulangi tetapi tidak terlalu detail. Maka terbukti bahwa integral ini, hasil dari integral ini sama dengan Fb min Fa. Contoh soal. Saya rasa ini sudah bukan sesuatu hal yang asing, jadi untuk contoh soalnya saya memberikan contoh yang sederhana saja. Nanti untuk pematangan kita langsung latihan soal. Selesaikan integral tentu dari fungsi fx sama dengan x kuadrat, kontinu dan mempunyai antiturunan f besar x sama dengan sepertiga x pangkat 3 pada selang 0,2. Jadi kita integralkan dulu x kuadratnya, hasilnya adalah sepertiga x pangkat 3. Nah, selangnya adalah 0 sampai 2. Berarti langsung saja kita masukkan bentuknya seperti ini. Integral dari x kuadrat dx yang berjalan dari 0 sampai 2 itu sama dengan sepertiga x pangkat 3. Nah, x-nya kita ganti dengan 2 dan 0. Kita ganti, kemudian kita kurangkan, hasilnya 8/3. Nah, tantangan untuk mengerjakan integral tertentu itu adalah yang pertama otomatis kita harus mengintegralkan fungsi. Kemudian setelah kita berhasil mengintegralkan fungsi, kita masukkan ke nilai. Ketelitian kalian di sini sangat diperhitungkan. Jadi, kalaupun hasil dari integrasinya benar, tetapi kalian memasukkan nilainya salah, maka hasil akhirnya juga akan salah. Prosesnya sangat mempengaruhi.
Jadi ketelitian kalian dalam mengerjakan sangat dibutuhkan. Oke, saya rasa untuk yang materi yang pertama, untuk integral tentu, cukup sekian. Kita langsung fokus ke latihan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.